Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, mahasiswa program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Insentif PPN dan Pembebasan Bea Masuk terhadap Daya Beli Konsumen Mobil Listrik di Indonesia. Kendaraan pribadi masih jadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain, ini berdampak pada lingkungan karena emisi gas buangnya. Mobil listrik bisa jadi solusi karena lebih ramah lingkungan. Sayangnya, harga mobil listrik masih tergolong mahal dibanding mobil biasa. Untuk membantu masyarakat, pemerintah memberi insentif dalam bentuk pengurangan PPN dan pembebasan bea masuk. Harapannya, dengan harga yang lebih terjangkau, minat dan daya beli masyarakat terhadap mobil listrik dapat meningkat. Dari latar belakang tadi, ada beberapa hal yang ingin saya cari tahu. Pertama, apakah insentif pajak yang diberikan pemerintah ini benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk membeli mobil listrik? Kedua, apakah ada hubungan antara insentif ini dengan naiknya penjualan mobil listrik selama beberapa tahun terakhir? Dan yang terakhir, apakah ada faktor lain seperti infrastruktur pengisian daya, pemahaman masyarakat, atau pandangan soal harga yang juga ikut memengaruhi? Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis sejauh mana insentif PPN dan bea masuk memengaruhi keputusan konsumen membeli mobil listrik. Yang kedua, untuk melihat tren penjualan mobil listrik dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir, untuk memberikan saran kebijakan berdasarkan data supaya program kendaraan listrik ini bisa lebih efektif. Penelitian ini bisa bermanfaat secara teori, karena bisa menambah literatur di bidang ekonomi dan teknologi ramah lingkungan. Secara praktis, hasilnya bisa jadi masukan untuk pemerintah dalam merancang kebijakan insentif yang lebih tepat sasaran dan lebih berdampak ke masyarakat luas. Dari beberapa penelitian terdahulu, bisa dilihat bahwa insentif fiskal memang punya peran penting dalam mendorong adopsi mobil listrik. Tapi insentif saja tidak cukup, harus ada dukungan dari sisi infrastruktur dan juga edukasi kepada masyarakat. Menariknya, masih banyak orang yang belum paham soal insentif ini. Bahkan ada yang menganggap mobil listrik itu barang mewah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perlu disampaikan dengan cara yang lebih merata dan mudah dipahami. Ini adalah gambaran konsep penelitian ini. Di tengah penjualan mobil listrik yang jadi tolak ukur daya beli, faktor yang mempengaruhinya yaitu insentif PPN dan bea masuk. Tapi selain itu ada juga faktor pendukung seperti pendapatan per kapita, jumlah SPKLU atau tempat pengisian baterai, dan jumlah penduduk. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, jadi menggunakan data angka untuk melihat hubungan antar variabel. Menggunakan metode regresi data panel karena data yang diambil mencakup beberapa provinsi dan beberapa tahun. Fokusnya di 10 provinsi yang memiliki penjualan mobil listrik paling tinggi. Sumbernya berasal dari BPS, Gaikindo, dan Kementerian Keuangan. Setelah datanya terkumpul, kemudian akan diuji dengan beberapa metode statistik seperti uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Tujuannya supaya kita bisa tahu model mana yang paling tepat. Selain itu, akan dicek juga apakah datanya normal, tidak saling memengaruhi, dan apakah ada masalah seperti heteroskedastisitas atau autokorelasi. Berdasarkan kajian awal, insentif fiskal seperti pengurangan PPN dan pembebasan bea masuk kemungkinan besar memang berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Tapi efeknya juga sangat tergantung pada faktor lain, seperti ketersediaan SPKLU dan pemahaman masyarakat tentang insentif itu sendiri. Jadi agar program ini berhasil, perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi dan strategi pengembangan industri lokal mobil listrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.